Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Hanawi. Oke teman-teman yang nonton video Hanawi, semoga terus diberi kesehatan, kelancaran dalam mencari rezeki, tentunya berkah untuk keluarga. Amin. Ya, ini kita mantau di sore hari teman ya. Ini Jumat tanggal piro ya? Tanggal 2 Juni 2023. Ini yang pertama kita cek adalah induan Mega Mendung Mojopahit teman ya. Mega Mendung Mojopahit yang saya silangkan ya dengan putih kebak terah Mojopahit ya, betinanya di atas. Nah ini ya, ini betinanya sudah ngerem lagi teman. Ini kalau nggak salah 3 hari yang lalu itu sudah disarang. Ini saya yakin sudah ada telurnya, karena biasanya induan ini sekali nyampe anakannya itu saya mindah telur 2-3 kali ya, karena ya itu tadi induannya anakannya baru turun sarang umur 2 mingguan, induannya sudah nelur lagi. Nah inilah manfaat kita punya induan lokal biasa, yaitu telurnya bisa dititipin di sini. Karena kalau overproduksi seperti ini maneman dok ya, maneman telurin agak titip nih, rusak ya. Nah ada teman yang tanya dulu ya, ada teman yang tanya kalau ya anakannya sudah umur 3 minggu belum siap sapeh mas, dan induannya sudah nelur lagi, itu langkah kita bagaimana? Sebenarnya video ini sudah saya bahas. Nah langkah kita adalah mantau teman, jadi sore hari kita pantau. Kalau anakan perkutut ini tidak dusel-dusel alias ikut angkrem di sarang induknya, nggak masalah ya. Seperti halnya ini sebenarnya nggak dusel-dusel. Cuma nanti kalau pas saya pantau itu dusel, ya saya pindah telurnya. Karena ini nyapehnya seminggu lagi, otomatis telur yang diingkram itu sudah mau netes. Ya, saya lihat sikon saja. Kalau sikon ada yang dititipin tak pindah. Kalau nggak ada yang saya titipin saya biarkan. Karena anak-anaknya ini pinter. Kalau tidur sama induknya, betinanya, jantannya kan malamnya angkrem. Nah itu telurnya insya Allah selamat. Tapi kalau anak-anaknya itu tidurnya bersama jantannya di sarang, ya itu ada indikasi nanti bisa merusak telur, pecah, retak dan lain-lain ya. Ini anaknya pas keluar udan mas dan silver. Tentunya ini dari yang kebak. Nah, Anda perhatikan udan masnya sebelah kiri. Itu kelihatan kan? Itu ekornya ekor biasa, teman, ya. Ekornya ekor biasa. Cuma nanti kalau ini nanti bisa Mojopahit, ya jadi udan mas Mojopahit ekor biasa, sama saja silvernya ini. Nah, ini silvernya kan sudah kelihatan. Kalungnya nyambung yang atas, cuma belum saya cek itu sampai bawah atau tidaknya. Karena kakaknya ini kemarin teman itu keluar Mega Mendung ya, bener, Mega Mendung Mojopahit dan silver Mojopahit ya, yang saya videokan dalam video saat kemarin itu kakaknya ini teman. Oke, pembahasannya selesai sampai di sini ya. Jadi teman-teman kalau ada induan yang sudah nelur lagi sedangkan anak-anaknya masih kecil, itu intinya kita pantau anak-anaknya. Sekiranya anak-anaknya itu tidak mengganggu sistem angkrem, yes ben gak apa-apa melok induannya. Karena saya sendiri banyak induan, ya saya bilang banyak itu tidak cuma satu. Itu saya biarkan. Jadi anak-anaknya seperti ini, saya biarkan ikut induannya sampai induannya ini telurnya yang diingrami menetas lagi. Jadi sampai telurnya yang diingrami netes lagi, ngeloloh 4 anak itu pernah saya ya. Induannya ngeloloh 4 anak, yang 2 sudah hampir mandiri, yang 2 baru menetas. Nah ini ya, nah ini biasanya cuma segini aja, nggak mau dia ngudusel di sarang. Ini aman. Kita pantau induan lainnya teman. Kalau barangkali ada teman-teman yang berminat, monggo bisa WA nomor saya bisa dicek di beranda YouTube tentang komplit WA dan alamat rumah saya. Ya ini induan yang kedua teman. Ini induan Mega Mendung Mojopahit kali Mega Mendung terah Mojopahit. Ini netesnya cuma 1 ya, tapi itu anaknya manik merah, keren anaknya ya. Nah ini
Oh, cuma netes siji tok. Ya biasa, ini musimnya musim gerubukan teman ya. Gerubukan angin banter. Akhirnya buanter, jadi banyak indukan yang bermasalah. Ya, teman-teman harus pandai-pandai mengondisikan keadaan kandang. Caranya bagaimana? Ya dipantau tiap pagi dan sore. Ketika ada kendala apa diatasi. Nah, jadi jangan tanya terus. Anda harus pandai-pandai cari inspirasi. Ya, videonya kan sudah saya buatkan. Nah, masalahnya di tempat Anda kurang lebih sama. Nah, itu Anda modifikasi sendiri. Ya, Anda modifikasi sendiri bagaimana cara menanganinya. Yang jelas dasarnya sudah saya share di YouTube. Oke, kita lihat indukan lainnya. Oke, teman, yang di sini ini udan mas. Ini alhamdulillah, teman. Ini perjuangan saya luar biasa mencetak indukan ini. Jadi teman-teman kalau tanya indukan udan mas kenapa harganya masih tinggi, ya karena nyetaknya susah teman. Ya nyetaknya susah. Makanya saya sering kali ngomong berkali-kali kepada teman-teman pemula, bukannya saya itu nggak boleh ternak udan mas atau putih langsung. Sebagai pemula saya sendiri dulu juga nggak ternak udan mas dan putih dulu. Saya ternaknya dulu ya split. Karena nyetak indukan udan mas itu tidak mudah teman. Tapi kalau sudah tahu kuncinya ya mudah. Semua itu kalau sudah terbiasa terus diolah alik, cari solusi, pelajari lagi. Wes toh masalah apapun tetap akan terselesaikan. Penting kita giat belajar. Nah, indukannya di atas sana, teman. Nah, ini indukannya. Itu jantan dan betinanya. Ya, keren. Ini posturnya dulu hampir sama, teman. Ya, Anda bisa perhatikan, ini postur tubuhnya jantan dan betina ini hampir sama. Kalau teman-teman nebak mana yang jantan? Jantannya yang postur kecil, ya, yang itu, yang di atas sarang. Betinanya yang sebelah sini. Nah, ini betina. Yang sana jantan. Ini kalau sekilas kan posturnya hampir mirip, hampir imbang. Cuma betinanya malah cenderung lebih besar. Cuma postur tubuhnya bulat, tidak panjang seperti jantan. Ya, inilah kesulitan peternak ketika dihadapkan dengan perkutut jantan postur kecil. Ya, itu biasanya apa? Biasanya itu ragu, apalagi nggak bekur-bekur. Ini diarani wedok, bentuknya kok cilik. Ya, diarani lanang, diarani wedok kok bentuknya gede. Cilik, diarani dari lanang loh alih. Mau dikatakan jantan kok posturnya kecil, mau dibilang betina kok wataknya kok jantan, ciri-cirinya cenderung ke jantan. Nah, disinilah saya akan membagikan tips sedikit saja tentang jantan postur kecil. Ini khusus udan mas ya, kalau lainnya monggo lah, hampir sama biasanya. Kalau udan mas postur kecil jantan itu biasanya cenderung kita amati bulu, ya dari bulunya itu cenderung bersih dan postur kepalanya ganden simetris antara ekor sampai kepala. Ya, kalau betinanya kan cenderung bulat. Nah, ini. Ya, badannya gede, tapi kepalanya pendek, ya ekornya pendek. Beda dengan jantan ya. Kalau membedakan itu saja. Kalau jantan udan mas posturnya kecil, berarti Anda harus fokus ke warna, kepala dan simetrisnya antara badan, kepala dan ekor. Itu saja. Gamendungnya manggung. Oke. Indukan yang kedua ya, jadi indukan udan mas saya itu yang aktif ya ini. 3 saja. Yang kedua ini putih Mojopahit jantannya, betinanya udan mas. Ini indukan kesayangan saya karena dari indukan ini sudah lahir banyak materi di kandang saya. Dan ini alhamdulillah teman, produksinya juga lancar. Nah, dari inilah teman ya. Jadi seketika saya nyetak 1-2 indukan itu kok berhasil, misalnya udan mas atau putih. Kok saya cetak berhasil jadi indukan bagus. Ini saya pelajari teman. Ya saya pelajari terus kok bisa jadi indukan ini bagaimana, kelemahannya apa, kelebihannya apa. Nah, itu saya pelajari terus teman. Nanti misalnya gini, oh aku bisa nyetak udan mas ini karena saya jejerkan dengan udan mas.
Nah, ya, di video yang lalu sudah saya share kayaknya ternak perkutut putih bagaimana sistemnya. Nah, itu sama. Udan mas ini juga sama. Jadi ketika saya ternak udan mas ini, teman, ini saya jejerkan dengan udan mas yang lain ya. Di sini udan mas, di sana ya putih. Intinya di atas juga udan mas. Intinya ketika albino kita kolonikan ya, kandangnya dijejer. Itu gunanya untuk apa? Daya tangkap pandangan perkutut itu biar seirama, selaras. Oh iya, ini konco kabeh. Nah, itu juga bisa mempengaruhi loh, teman. Ya, bisa mempengaruhi, teman. Jadi ini bisa saya tularkan ke Anda. Nah, di kandang Anda mungkin juga bisa Anda modifikasi tentang apa yang saya sampaikan tadi, ya. Misalnya di tempat masan udan mas jejer udan mas, tempat saya tak jejerin putih bagaimana? Itu Anda olah sendiri, ya. Anda olah sendiri, Anda modifikasi sendiri. Nanti hasilnya bagaimana? Bisa Anda WA ke saya ataupun komen di kolom komentar, kita diskusi bersama. Tentunya semua demi kemaslahatan, kemajuan peternak ya. Jadi ketika kita punya pengalaman apapun yang bagus di peternakan, kita tularkan. Ojo disimpen. Nah, disimpen mesak nih kancane serung iso. Kasihan ya. Nah, seperti ini halnya ya, saya sampaikan ke teman-teman. Ini banyak teman, siapan saya itu banyak ya. Di atas kita lihat. Ini sudah bekur, sudah pernah lur, tapi ya belum jadi induan. Di sini sudah mulai angkrem, ya itu betinanya sudah mulai angkrem. Kemarin ini sudah nelur isi, tapi saya ambil karena belum mau angkrem dengan bagus. Sampai sini teman, ini juga induan. Induan saya 3 berarti, dan mas yang Bu Agus produksinya ini 3 ini. Oke. Ngono wae teman ya, itu aja edukasi tentang perkutut induan, semoga bermanfaat. Salam perkutut sampai patut.